Halo semuanya, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Hari ini kita mau membahas yang agak nggak COVID banget, karena setiap hari mendengar berita tentang COVID-19 tentunya melelahkan ya buat kita semua. Hari ini saya mau ngomong sesuatu yang mungkin ada hubungannya, tapi mungkin juga nggak ada hubungannya. Hari ini kita mau membahas soal kesendirian, loneliness. Kenapa loneliness? Karena selain pandemi COVID-19, kita sudah lama loh ngalami pandemi juga, pandemi kesendirian. Dunia kita sedang banyak menyusut menjadi hanya sekedar pertemuan sosial media, menjadi hanya sekedar tombol likes dan retweet, menjadi hanya sekedar follow dan follow back. Sangat sempit sekali untuk sebuah hubungan interaksi, keterhubungan. Kesendirian menjadi begitu melebar dan semakin besar karena banyak hal yang tidak kita pahami dan sadari sebenarnya ada pada kesendirian. Kalau kita pernah dengar merokok itu membunuhmu, begitu ya, kita nggak pernah mendengar ada hal lain seperti kesendirian membunuhmu begitu. Padahal loneliness tidak kalah seremnya ketimbang merokok. Dia mengakibatkan peningkatan hormon stres. Dia juga mengganggu sistem imun. Dia mengganggu kesehatan jiwa kita, bahkan mengganggu kesehatan fisik kita, mempengaruhi bahkan aspek-aspek kognitif, misalnya pengambilan keputusan, konsentrasi dan perhatian, penghargaan diri, dan lain sebagainya. Bahkan kesendirian meningkatkan progresi dari penyakit-penyakit tertentu, misalnya Alzheimer. Kesendirian ini begitu berbahaya bagi manusia, tapi kita nggak tahu gimana cara menghadapinya, bahkan tidak ada panduannya. Kita belajar di sekolah gimana mengobati luka fisik, tapi kita nggak belajar di sekolah gimana menghadapi kesendirian. Kesendirian itu beda dengan sendirian. Sendirian itu bicara tentang fisik. Fisik saya sendirian. Saya nggak sedang bersama-sama dengan orang lain. Kesendirian itu nggak bicara tentang tersebut. Bahkan kita bisa sedang bersama-sama dengan banyak orang tapi tetap merasa kesendirian. Kesendirian bukan tentang jumlah orang kita sedang bersama-sama, bukan. Kesendirian bicara tentang kualitas kita sedang bersama dengan orang lain. Kita bisa aja cuma berdua tapi merasa fulfill, penuh, dan bisa juga beramai-ramai, punya follower banyak, heboh ramai, tapi tetap merasa kesendirian. Sangat mungkin. Loneliness bicara tentang kualitas keterhubungan, bukan kuantitas. Yang banyak orang nggak pahami, kesendirian itu contagious, dia saling menular. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika seseorang berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain yang merasakan loneliness, orang lain yang sedang merasa kesendirian, orang yang tadi mencoba berinteraksi juga dapat terasa atau sedikit mencicipi kesendirian yang orang lain rasakan. Kesendirian ini menular dan sangat banyak menular sehingga banyak orang yang juga merasakan kesendirian. Banyak luka psikologis yang terjadi akibat kesendirian. Yang pertama, kesendirian membuat kita seakan hilang, nggak penting. Aku nggak ada, nggak apa-apa kok. Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya aku ada di sini. Dan itu membuat kita merasakan painful, nyeri, sakit. Kita merasa diri kita insignifikan, nggak penting karena kesendirian tersebut. Yang kedua, apa yang kita percaya tadi bahwa diri kita nggak penting, kemudian menjadikan kita berperilaku self-defeating, merendahkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, yang akhirnya membuat kita tidak percaya bahwa kita mampu keluar dari lingkaran kesendirian ini.
Semakin kita berusaha keras untuk mengusir kesendirian, semakin kita merasakan kesendirian, artinya kita akan menjadi semakin sulit untuk keluar dari kesendirian. Dan yang ketiga, karena kita sudah menjadi semakin jarang akhirnya untuk berinteraksi dengan berkualitas, otot keterhubungan menjadi melemah, sehingga kita menjadi semakin sulit, canggung, awkward dalam menjalin relasi, yang akhirnya menjadi semakin menyulitkan kita untuk keluar dari kesendirian ini. Lalu bagaimana keluar dari kesendirian? Oke, dampaknya besar. Oke, menjadi semakin sulit keluar dari kesendirian kalau kita semakin lama terjebak di sana. Lalu gimana? Yang pertama, dalam masa karantina, tentu saja tetaplah terhubung sekalipun itu nggak ideal. Kita bisa gunakan games, kita bisa gunakan masakan, kita bisa gunakan aktivitas fisik, misalnya mencuci, membersihkan rumah. Kita bisa gunakan banyak hal untuk tetap terhubung dengan sekitar. Walaupun tentu ini berbeda dengan keterhubungan biasanya, tapi layak untuk dicoba. Terutama bagi teman-teman yang sudah lama sekali tidak terhubung dengan sekitar, bahkan sebelum rame-rame pandemi ini kita sudah mengisolasi diri, maka ini saat yang tepat untuk kita mulai reach out keluar, melatih diri terhubung melalui media online. Zoom, Instagram, Twitter, video call, Skype, YouTube, apapun itu gunakan untuk terhubung kembali. Dan latihlah otot keterhubungan yang sudah melemah ini. Yang kedua, mungkin kita akan merasa pesimis. Nanti dia nggak ngerespon. Nanti kalau aku cuma diem aja. Nanti kalau nggak ada pembicaraan. Fight the pessimism. Lawan pesimisme ini. Karena kalau kita percaya, maka itu yang benar kita lakukan. Kalau pikiran sibuk menerka-nerka, aduh dia mau ngangkat nggak ya, aduh obrolanku seru nggak ya, aduh, keraguan tadi malah membuat obrolan menjadi canggung, malah membuat kita tidak terhubung dengan benar, karena kita terhubung dengan pikiran yang sedang cemas tadi. Maka melangkahlah dulu, cobalah untuk reach out dulu. Berkelahi di pikiran hanya membuat kita semakin lelah saja. Yang selanjutnya, kita bisa membuat list 30 orang yang sudah lama tidak kita hubungi tapi dulu pernah dekat misalnya. Exclude mantan. Saya tidak sedang membuat video ini untuk membuat kita punya alasan buat menghubungi mantan, ya, bukan gitu. Kalaupun menghubungi, alasannya tentu bukan buat reach out, menggunakan ini untuk secondary gain, keuntungan personal kita, bukan, tapi memang latihan menghadapi loneliness. List orang-orang yang sudah lama kita nggak hubungi tapi dulu pernah bermakna. Buat mulai dari yang cukup personal sampai enggak. Lalu di masa seperti ini, tanyakan kabarnya. Hey, apa kabar? WhatsApp atau sekedar chat di komen di Instagram. Tanyain, gimana keluarga, gimana rumah? Buka obrolan secara casual. Dan temukan ternyata tidak semua akan membalas, tidak semua akan merespon. Karena itu kenyataannya. Ketika kita mau keluar dari loneliness, tidak semua orang akan mencoba menanggapi dengan apa yang kita harapkan. Tapi tidak perlu semua yang menanggapi. Ingat, loneliness bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Maka coba reach out, seberapapun yang membalas, maka itu sudah baik. Dari 30, nggak mungkin semuanya nggak ngebalas. Nggak mungkin. Maka tetap reach out, seberapapun jumlahnya yang membalas, hargai progres yang kita hadapi. Selanjutnya kita perlu memahami pola perilaku self-defeating tadi. Kita udah mikir ragu, akhirnya kita merendahkan diri sendiri, kita makin gak melangkah. Pahami, identifikasi kelakuan kita yang tadi. Jadi ketika pikiran kita yang ragu datang, aduh, aku mah orangnya minderan, aduh aku orangnya introvert, aku mah orangnya begini, aku orangnya gitu. Sadari, mungkin kamu bukan introvert. Mungkin kamu cuma takut dengan reach out ke orang lain. Itu beda.
Orang introvert nggak takut reach out ke orang lain. Orang introvert ngobrol biasa aja ke orang lain. Tapi orang introvert recharge energi dengan mundur kesendirian. Tapi kalau ke orang lain, nggak masalah. Kalau kamu takut bicara dengan orang lain, kalau kamu takut berhadapan, berinteraksi dengan orang lain, mungkin itu tentang kita terlalu lama berhadapan dengan kesendirian. Mungkin itu karena kita sudah lama tidak melatih otot sosial, otot keterhubungan, sehingga kita merasa kesendirian. Dan kesendirian tadi membuat kita menjadi takut berhubungan dengan orang lain. Ini perlu dilatih. Kalau kita mengambil excuse, aku orangnya introvert, aku emang gak banyak bicara, aku emang gak sama orang lain, aku lebih nyaman sendirian. Ingat, orang introvert gak takut ngobrol sama orang lain. Tapi kalau kamu takut dan cemas ngobrol sama orang lain, kamu gak lagi introvert. Kamu lagi takut, kamu lagi cemas, kamu lagi ngerasa kesendirian, dan kamu sedang tenggelam dalam kesendirian itu sehingga takut berinteraksi sama orang lain. Reach out. Mumpung lagi masa kayak gini dan kita bisa reach out di media online, maka reach out. Gak apa-apa. Coba untuk tetap terhubung, dan buat yang sudah lama mengisolasi diri, saat ini masa yang terbaik untuk kita reach out, latihan, keluar, terhubung dengan orang lain. Semoga melalui video ini kita bisa menyadari bahwa terhubung itu penting dan bisa sama-sama melatih otot keterhubungan. Kesendirian itu menyakitkan, sehingga mari kita berlatih keluar dari sana perlahan-lahan. Demikian dari saya. Kalau masih mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Mungkin saya akan buat video lanjutan tentang kelanjutan dari penanganan kesendirian ini, karena sebenarnya ada banyak. Tadi itu hanya salah satu contohnya. Kita akan bahas sama-sama di lain waktu jika masih ada yang kurang jelas. Demikian dari saya, Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Terima kasih.